Halo semuanya, selamat datang di channel Bang Chef 7. Semoga kalian yang menonton video ini diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Oke, di video kali ini saya akan mereview sebuah film Korea yang berjudul Justice High yang rilis pada tahun 2020. Film ini menceritakan seorang siswi yang pindah sekolah karena perkelahian di sekolahnya. Namanya adalah Chaeyoung. Dia begitu ahli dalam bela diri karate dan dia merupakan anak seorang pelatih karate. Karena keahliannya itu, dia sering menggunakan kekuatannya untuk membela mereka yang sering disiksa ataupun dibully. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita menuju videonya. Film ini diawali dengan diperlihatkan Chaeyoung yang pindah dari sekolah karena Chaeyoung baru saja memukul seorang siswa di sana hingga tangannya patah. Lalu diperlihatkan Chaeyoung didampingi ayahnya yang bernama Dongpyu. Chaeyoung akan pindah ke sekolah yang baru ini. Di sana Dongpyu sedikit menjelaskan alasan Chaeyoung pindah ke sini, dan saat jalan Chaeyoung memarahi ayahnya karena tadi dia mengatakan kalimat yang tidak perlu. Dan yang paling lucu, ayahnya memiliki hobi berak. Lalu diperlihatkan seorang siswa yang dibully teman sekelasnya. Awalnya Chaeyoung tidak mau ikut campur, dan saat laki-laki ini dihajar hingga tersungkur, Chaeyoung ternyata dari samping merekam pembulian itu. Lalu Chaeyoung mendekat dan memperingatkan mereka semua untuk jangan mengganggunya lagi. Chaeyoung tidak bisa melihat orang lain selalu direndahkan. Lalu dua orang wanita ini marah dan mencoba menyerang Chaeyoung. Lalu laki-laki ini menyerang Chaeyoung dan mereka kalah. Kemudian diperlihatkan Chaeyoung memasuki kelasnya dan berkenalan dengan teman-temannya. Ternyata laki-laki yang dibully tadi adalah teman sekelasnya, dia bernama Jonggu. Begitu juga dua orang yang membulinya tadi adalah teman sekelasnya. Mereka berdua terlihat panik. Lalu Chaeyoung duduk di belakang mejanya Janggo. Dan ketika Janggo ingin mentraktir Chaeyoung langsung pergi begitu saja. Bahkan saat pulang sekolah, Janggo terus berusaha mengajaknya mengobrol. Tetapi di sini Chaeyoung menyuruhnya untuk menjauh darinya dan berpura-puralah tidak mengenalinya. Dan diperlihatkan di sebuah usaha kedai milik ibunya Janggo, mereka sering mendapatkan pelanggan yang kurang ajar. Bahkan saat ini, pelanggannya ini tidak mau membayar. Janggo yang di belakang tidak cukup memiliki keberanian untuk melawannya. Kemudian diperlihatkan ketika Chaeyoung di sekolah, dia dilabrak dua wanita yang membuli kemarin. Mereka sekaligus membawa salah satu anggota OSIS, dia bernama Saina. Saina mendapatkan laporan kalau Chaeyoung telah memukul dua temannya. Saina tidak terima Chaeyoung melakukan itu. Lalu semua orang hanya melihatnya dan tidak berani ikut campur. Saina akan menyelesaikan masalah ini dengan baik jika Chaeyoung memberikan HP-nya. Chaeyoung tentu menolaknya dan bilang itu adalah pelanggaran privasi. Saina marah dan mencoba menamparnya, tetapi Chaeyoung dengan mudah menangkisnya. Lalu ketika Saina berdiri lagi, dua orang temannya ini malah lari ketakutan. Lalu Chaeyoung bilang akan bersikap baik kepada Saina karena dia adalah senior di sekolah ini. Janggo di sana takjub melihat keahlian Chaeyoung. Lalu ketika pulang sekolah, Janggo meminta Chaeyoung untuk mengajarinya bela diri. Alasan Janggo ingin bisa bela diri adalah ingin membela ibunya ketika ada pelanggan yang kurang ajar datang ke kedai mereka. Awalnya Chaeyoung hanya menyuruh Janggo untuk menghubungi polisi saja. Mungkin karena kasihan atau apa, sekarang Janggo diajak ke judo ayahnya dan akan berlatih karate di sini. Dan lucunya setiap siswa yang daftar di sini, secara otomatis seseorang yang membawanya akan mendapatkan komisi. Janggo akhirnya mendaftar jadi siswa karate di sini. Lalu diperlihatkan di sisi gelap sekolah ini, ketua OSISnya bernama Jin Hyuk. Dia adalah seseorang yang melindungi pembuli di sekolah ini. Dia melakukan itu bersama dengan teman-temannya. Ada Saina, lalu juga ada yang bernama Haesong. Kurang lebih mereka bertiga orangnya ditakuti semua siswa di sekolah ini. Lalu diperlihatkan Janggo saat ini latihan karate. Dia seperti tersisa ketika latihan. Bahkan ketika berangkat sekolah, Janggo terlihat seperti baru saja disunat.
Lalu ketika jam istirahat, Chaeyoung dipanggil ketua OSIS untuk ke ruangannya. Dua pria bodoh ini memberitahu ruangannya. Lalu Chaeyoung mendatangi Jin Hyuk di ruangannya. Ternyata ini adalah jebakan. Saina dan Haeseong ke sana. Saina ingin memberikan pelajaran untuk Chaeyoung karena kemarin dia telah mempermalukan dirinya. Tetapi saat berdebat, Chaeyoung merasa tidak melakukan kesalahan sedikit pun. Chaeyoung bilang dia melakukan kekerasan kepada anak buahnya karena mereka membuli temannya dan mengeroyoknya. Chaeyoung hanya menyarankan kepada mereka untuk jangan melakukannya. Tetapi di sini Haesong yang menyadari Chaeyoung melakukan kebenaran. Dia menyuruh Chaeyoung keluar dan meminta maaf. Sebenarnya Haesong adalah anak yang baik, hanya saja dia terjebak dengan pergaulan yang buruk. Tetapi itu tidak menghilangkan hati nuraninya. Lalu saat di dojo, Chaeyoung, Dongpyu dan Janggo makan siang. Ternyata muridnya Dongpyu hanya mereka berdua. Dan yang paling lucu saat makan, Dongpyu selalu hobi berak. Lalu Janggo bilang dia adalah anak yang selalu sendirian. Janggo selalu iri kepada teman-temannya mengapa saat pulang sekolah mereka punya teman untuk pulang bersama. Chaeyoung mendengarkan dengan seksama. Lalu diperlihatkan ketika di kelas, Janggo terlihat seperti baru saja disunat lagi. Chaeyoung mau memberikan salep untuk menyembuhkan otot-ototnya. Saat Jin Hyuk dan Haesong berjalan melewati kelas, Haesong tertarik dengan kecantikan Chaeyoung. Seperti yang gua bilang, OSIS di sini memiliki sisi gelap. Bahkan saat ini, Jin Hyuk, Haesong dan Saina berada di bar dan minum bersama. Lalu datanglah siswa yang baru saja diskors karena berkelahi. Dia bernama Kang Sik. Tetapi Haesong seperti kurang nyaman berada dengan mereka. Kemudian diperlihatkan Janggo di rumah selalu bersedih ketika mengingat ayahnya yang sudah lama tiada. Ayahnya seorang polisi gugur saat bertugas. Lalu juga diperlihatkan masa kelam yang dialami keluarganya Chaeyoung. Dongpyu tidak bisa melupakan istrinya, yang dimana Chaeyoung saat ini malah sangat membenci ibunya. Karena saat kecil, Chaeyoung diajak untuk ikut ibunya dan memilih laki-laki yang lebih kaya. Dongpyu saat itu sangat terobsesi dengan karate dan mendirikan dojo, sehingga dia sangat miskin. Tetapi Chaeyoung yang masih kecil memilih bersama dengan ayahnya. Lalu ketika di sekolah, Jin Hyuk dan Kang Sik saat ini didatangi seorang geng. Ternyata Jin Hyuk ingin bergabung ke geng itu dan persyaratan utamanya adalah biaya masuk. Jin Hyuk harus membayarkan biaya masuknya. Lalu geng ini bertemu dengan Haesong. Haesong diajak untuk bergabung ke geng mereka. Haesong tentu menolaknya. Kemudian di sini Jin Hyuk menyuruh Kang Sik untuk membawa Janggo ke sini. Janggo akan diberikan pelajaran. Lalu di sini Janggo diajak dua orang bodoh ini. Janggo ternyata bisa melawan mereka berdua. Dan bodohnya, ternyata itu semua hanya halusinasi. Janggo dihajar dan akan dibawa pergi. Tetapi Haesong ke sana dan menghentikan mereka. Haesong akan membawa Janggo pergi. Lalu tiba-tiba Kang Sik datang. Haesong dihajar habis-habisan oleh Kang Sik. Lalu ketika Janggo akan dibawa pergi, datanglah Chaeyoung dan mengajak Janggo pergi. Kang Sik di sana marah dan mengajak Chaeyoung duel. Chaeyoung dengan keahlian karate miliknya bisa mengajar Kang Sik dengan mudah. Kemudian Haesong menanyakan kepada Janggo di mana mereka akan bertemu. Ternyata saat ini Haesong malah mendaftar karate di sini. Dongpyu sangat senang mendapatkan murid baru. Lalu Haesong langsung berlatih hari ini. Ketika di sekolah, Saina mencoba mengganggu Chaeyoung lagi. Tetapi Haesong menghentikannya, kemudian mereka mengobrol. Saina mengungkapkan kalau dia jatuh cinta kepada Haesong. Tetapi Haesong menolaknya dan Haesong berdalih dia tidak ingin kehilangan seorang teman. Lalu diperlihatkan di dojo, Chaeyoung akan berlatih tanding dengan Haesong dan hasilnya adalah Chaeyoung selalu lebih unggul. Kemudian di sini ketua OSIS yang bangsat harus mendapatkan uang untuk biaya masuk ke dalam gengnya kemarin.
Kang Sik dan anak buahnya yang bego meminta uang dari semua siswa di sekolah ini. Lalu diperlihatkan ketika ada siswa yang dibully, Janggo melihatnya dan mencoba menolongnya. Tapi ketika Janggo memintanya untuk melaporkan kepada guru, dia tidak berani dan sekarang Janggo lah yang dihajar di sana. Lalu ketika pulang sekolah, Janggo datang ke dojo dengan wajah babak belur. Janggo meminta kepada Dong Pyo untuk mengajarkannya untuk menjadi kuat. Janggo dijelaskan tidak ada ilmu yang sekaligus bisa membuat orang hebat seketika. Tetapi Dong Pyo akan mengajarkan beberapa teknik karate yang cukup berguna jika Janggo ingin melawan. Pertama yang harus dikuasai adalah pukulan karate. Lalu di lain sisi, Haesong menyapa Chaeyoung dari belakang dan mereka ke dojo bersama-sama. Sedangkan Janggo yang berlatih kaget ketika harus memukul papan ini 1000 kali. Dan hari berikutnya Janggo dan Haesong berlatih seperti tidak mau kalah. Saat ini Dong Pyo akan pergi keluar kota. Kemudian diperlihatkan lagi sisi gelap ketua OSIS Bang saat ini. Dia mengajar teman sekelasnya karena mereka hanya memberikan waktu 5 menit untuk menyalin jawaban mereka. Jin Hyuk sangat marah. Lalu ketika mereka bersih-bersih di dojo, Haesong dan Janggo mencoba mengajak Chaeyoung menonton film bersama. Dan setelah mereka menonton, mereka melanjutkannya dengan memainkan permainan. Dan aturannya siapa yang kalah harus mentraktir mereka semua makan. Mereka memainkan permainan basket, kemudian dilanjutkan dengan adu kekuatan menendang. Dan yang kalah adalah Janggo. Sekarang mereka diajak makan di kedai milik ibunya. Ternyata ini pertama kali Janggo membawa temannya ke sini. Sekarang pertemanan mereka semakin erat. Lalu ketika di sekolah, Haesong dan Jin Hyuk bertemu. Jin Hyuk bilang kalau dirinya sudah masuk ke dalam geng Gangbok. Haesong marah karena masuk ke dalam geng akan membuatnya jadi seorang kriminal. Jin Hyuk malah meminta Haesong untuk datang ke pertemuan gengnya dan Haesong menolaknya. Jin Hyuk mengetahui kedekatannya dengan Chaeyoung. Jin Hyuk mengancam akan mencelakai Chaeyoung jika Haesong tidak menurutinya. Akhirnya di sini Jin Hyuk marah dan mereka bertarung. Tapi entah apa yang terjadi, Haesong kalah dan dibuat babak belur. Kemudian Haesong belum menyerah dan bisa melayangkan uppercut. Lalu di dojo Janggo berlatih menendang dan datanglah Haesong ke sana dengan wajah yang penuh babak belur. Chaeyoung lalu mengobatinya. Kemudian Jin Hyuk yang sudah gak bisa berpikir jernih mengajak Saina untuk menjebak Chaeyoung. Saina di sini diiming-imingi agar Jin Hyuk bisa kembali dengannya dan nanti bisa menerima cintanya. Dan rencananya akan dilancarkan. Saat di kelas, Chaeyoung mendapatkan WA dari Saina dan menyuruhnya ke ruang OSIS. Dia ingin mengobrol. Chaeyoung lalu ke sana dan mereka bertemu. Ada 2 gelas minuman di sana, yang dimana gelas untuk Chaeyoung sudah ada obat tidurnya. Saina membicarakan hubungannya dengan Haesong. Lalu Saina di sini tampak gemetar ketika menyuruh Chaeyoung untuk minum. Tapi entah apa yang terjadi, Saina membuat minuman itu jatuh dan gagal membuat Chaeyoung pingsan. Tiba-tiba datanglah Jin Hyuk dan langsung menampar Saina. Lalu Kang Buk mengunci Chaeyoung dan disandra. Saat akan pulang sekolah, Janggo menguping 2 orang bodoh ini seperti akan ada pertarungan Jin Hyuk dengan Chaeyoung. Lalu Janggo bergegas mencari Haesong dan pergi menolongnya. Haesong lalu menelpon Jin Hyuk dan menanyakan lokasinya berada saat ini. Jin Hyuk saat ini ada di sekolah. Janggo dan Haesong lalu ke sana dan ketemu dengan Kang Sik. Mereka berdua dibawa ke lapangan basket dan banyak orang di sana. Mereka berdua harus mengalahkan mereka semua jika ingin bertemu dengan Chaeyoung. Di sini Haesong yang ahli bertarung dapat melawan mereka, tetapi Janggo yang masih pemula juga sedikit membantu. Dan di sini keberanian Janggo mulai ditunjukkan ketika dia menghajar dan beberapa kali menyelamatkan Haesong. Kemudian Chaeyoung saat ini diikat dan datanglah Jin Hyuk dan Janggo. Saat Janggo akan menelpon polisi, Jin Hyuk mengancam jika kalian menelpon polisi, maka wajah Chaeyoung akan hancur. Alhasil mereka mengikuti perkataannya dan membuat Haesong dipukuli. Janggo yang ketakutan memberanikan diri melawannya. Beberapa tekniknya sedikit membantu, tetapi dia masih kalah. Bahkan wajahnya sampai membiru. Di samping itu ternyata Haesong membebaskan Chaeyoung dari ikatannya. Dan saat ini, Chaeyoung yang ahli bela diri melawan ketua OSIS yang bangsat ini.
Chaeyoung bisa mengalahkannya. Kemudian mereka berdua pulang dengan jalan sempoyongan. Dan film ini diakhiri dengan diperlihatkan di dojo kedatangan banyak siswa baru dan Haesung di sana malah mengurus dojo ini dan film berakhir. Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah kalian harus bisa gelut. Gak lucu kalau kalian mau menolong orang lain malah jadi beban. Oke, segitu dulu cerita kali ini. Manusia yang katanya ganteng ini pamit dulu dan bye-bye.